Kelompok nasionalis Rusia pada Selasa 3 Januari 2023 melontarkan kritik keras setelah puluhan tentara Rusia tewas dihantam serangan roket Ukraina. Sebanyak 89 tentara Rusia tewas akibat serangan roket Ukraina di Makivka, sebuah daerah di wilayah Donetsk yang dikuasai Moskwa saat malam tahun baru. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan faktor utama dari serangan roket Ukraina itu disebabkan karena ada tentara Rusia yang menggunakan ponsel secara ilegal. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan ada aturan bahwa tentaranya dilarang menggunakan ponsel di medan perang sebagaimana dilansir dari Reuters pada Rabu 4 Januari 2023. Dilansir dari DW, gempuran roket tersebut merupakan salah satu serangan Ukraina paling mematikan terhadap tentara Rusia sejak perang dimulai. Salah satu blogger nasional Rusia mengecam ketidakbecusan para komandan tinggi Rusia dalam perang di Ukraina sebagaimana dilansir dari DW. Di satu sisi, Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pada Minggu 1 Januari 2023 bahwa sebanyak 400 tentara Rusia tewas akibat serangan roket HIMARS. Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina juga menambahkan sebanyak 300 orang terluka akibat serangan. Meski demikian, informasi dan klaim korban jiwa dari kedua belah pihak sulit untuk diverifikasi secara independen. Mantan komandan pasukan separatis pro-Rusia Igor Strelkov mengatakan bahwa efek dari serangan roket tersebut sangat besar karena adanya amunisi yang disimpan di dalam gedung itu. Dia juga mempertanyakan kebenaran dari jumlah kematian yang dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Strelkov turut memperingatkan bahwa serangan serupa bisa terjadi kapan saja karena para jenderal Rusia tidak mampu belajar. Kremlin menenangkan kelompok nasionalis pro-perang lembaga think tank yang berkantor di Amerika Serikat, Institute for the Study of War, melaporkan bahwa kepemimpinan militer Rusia dihujani kritik. Institute for the Study of War mengatakan serangan HIMARS Ukraina yang menghancurkan di pangkalan Rusia di Makivka menimbulkan kritik yang signifikan terhadap kepemimpinan militer Rusia di ruang informasi Rusia. Beberapa ratus orang berkumpul di kota Samara, Rusia untuk menunjukkan rasa duka cita mereka atas para tentara Rusia yang tewas. Kota Samara adalah salah satu kota asal dari para personel komponen cadangan yang dikirim untuk berperang di Ukraina melalui skema mobilisasi parsial. Pada Senin 2 Januari 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa militer Rusia kemungkinan akan semakin fokus ke drone yang diproduksi Iran untuk menyerang kota-kota Ukraina. Akan tetapi, Institute for the Study of War mengatakan bahwa kampanye serangan udara dan rudal Rusia di Ukraina kemungkinan besar tidak menghasilkan efek informasi yang memuaskan di kalangan nasionalis Rusia.